Ya, kita lanjutkan lagi perbincangan kita tadi, Pak Suparman. Yeah. Pertanda kan, Pak, kalau misalnya sudah ada 8 laporan, walaupun sampai saat ini KAY tidak bisa membuktikan itu. Kalau ada kesimpulan seperti itu tidak bisa dicegah, ya. Sebagai gambaran saja, di Komisi Yudisial itu 80% laporan itu terkait putusan hakim. Dari 80% putusan yang dilaporkan itu, sebagian besar juga tidak ditemukan masalah sebetulnya. Clear, nggak ada masalah dalam putusan itu. Tapi begini problemnya, kalau orang melaporkan ke KAY itu karena tidak percaya, ini kan masalah besar sudah. Di Indonesia itu tingkat ketidakpercayaan masyarakat pada pengadilan itu tinggi sekali. Ini masalah besar kita. Jadi apa yang diputuskan oleh Pak Sarpin ini menambah daftar hati orang tidak percaya pada pengadilan. Kan repotnya begini. Nah, terkait yang bersangkutan 8 kali itu sebagaimana tadi sudah saya kemukakan, tidak kita temukan apa-apa. Tetapi tidak ditemukan apa-apa itu bukan berarti KAY mengatakan orang ini bersih. Oh bersih, clear, tidak ada apa-apanya gitu. Kami tidak bisa mengatakan begitu, ya kan? Hanya 8 kali itu menunjukkan ketidakpercayaan pencari keadilan pada yang bersangkutan itu ada catatannya. Mas Miko, dengan 8 kali itu harusnya sudah menjadi indikasi, tapi ketika dia memimpin sidang pra-peradilan ini dan memberikan keputusan yang kontroversial, bisa dikatakan seperti itu? Nah, pada awalnya juga kami sudah warning kira-kira begitu ya, bahwa ketika itu kami juga melakukan audiensi dengan Komisi Yudisial. Kemudian kami menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah 8 kali dilaporkan Komisi Yudisial, 1 terkait dengan suap, meskipun belum terbukti sehingga hari ini, namun kan yang paling penting dari proses peradilan itu adalah kepercayaan gitu ya. Nah, kepercayaan itu penting juga dijaga, tidak hanya bagi pihak yang berperkara, tapi juga masyarakat luas mencari keadilan seperti Pak Suparman tadi sampaikan gitu. Nah, untuk itulah kemudian, apalagi kasus ini kan high profile gitu ya. Jadi seorang calon Kapolri. Terbaca nggak sih bahwa ini ada permainan di sini? Kalau permainan sulit untuk mengatakan tidak gitu ya. Tapi kita juga tidak punya bukti begitu. Nah itu kan jadi persoalan juga. Artinya memang kita masih curiga. Tapi kejanggalan-kejanggalan itu? Ya kejanggalan jelas. Mencerminkan bahwa ini memang ada permainan, entah ini ada pesan, entah ini ada suap di belakangnya ataupun apa. Nah itu yang perlu dibuktikan lebih lanjut ya. Tentu seharusnya kami juga mendorong KAY kemudian Mahkamah Agung, apalagi kan KAY juga sudah melakukan pengawalan 1 kali 24 jam, kira-kira begitu bahasa Pak Imam Masyuri Saleh pada saat itu, untuk melakukan pengawasan pada hakim ini. Kemudian yang jadi persoalan kan yang menjadi pemohon pada saat ini adalah kepolisian gitu. Dan ketika konflik Budi Gunawan dilembagakan menjadi konflik institusi kepolisian dengan KPK, maka sulit sekali kita kemudian berharap pada kepolisian untuk menelusuri apakah ada dugaan suap dan sebagainya macam gitu. Tapi lagi-lagi ada 2 hal sebenarnya. Satu mengenai hakimnya, yang dimana KAY dan Mahkamah Agung bisa berperan di dalamnya. Tapi yang kedua adalah mengenai putusannya. KAY kan tidak bisa masuk dalam putusan gitu ya. Jadi putusan itu hanya bisa dibatalkan atau dikoreksi oleh pengadilan yang di atasnya. Menurut saya yang paling penting sebenarnya selain pada personil hakimnya, yang kami dorong adalah pemeriksaan kode etik gitu ya kira-kira. Nah yang paling penting juga adalah bagaimana putusan ini, gitu. Karena putusan ini berdampak sangat besar pada pemeriksaan KPK terhadap Budi Gunawan gitu. Tapi tidak berdampak pada masyarakat luas. Nah itu yang menjadi persoalan. Jadi bagi kami ke depan seharusnya KPK mengajukan upaya hukum, atau kalaupun tidak mengajukan upaya hukum, tetapkan kembali Budi Gunawan sebagai tersangka. Dan itu bisa dilakukan? Bisa dilakukan karena pemeriksaan terhadap alat buktinya kan belum pernah dilakukan hingga hari ini. Pemeriksaan terhadap pokok perkaranya belum dilakukan hingga hari ini. Jadi belum ada putusan yang menyatakan bahwa Budi Gunawan bersalah atau tidak. Gitu. Makanya kemudian tendensinya kalau kita baca putusannya ya, kira-kira putusan itu mengatakan bahwa Budi Gunawan tidak masuk dalam kualifikasi dalam pasal 11 Undang-Undang KPK. Dan KPK tidak berwenang untuk memeriksa Budi Gunawan. Hanya itu. Dan dengan pertimbangan bahwa Budi Gunawan bukan penyelenggara negara, bukan aparatur penegak hukum. Padahal dan hakimnya tidak melihat bahwa ada kalimat lanjutan yang menyatakan bahwa orang yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ya yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparatur penegak hukum. Nah, kalau kita konstruksikan dengan sangkaan kepada Budi Gunawan, maka itu terkait dengan suap dan gratifikasi.
Artinya apa? Suap dan gratifikasi kan tidak berdiri sendiri. Ada yang berkaitan, ada orang yang menyuap, ada yang memberi gratifikasi. Nah, itu yang tidak dipertimbangkan kalau Pak oleh Sutopo, Hakim. Pak, ketika misalnya KPK bisa tidak Pak menetapkan kembali itu sebagai tersangka Budi Gunawan? Ya, KUHP dalam atau lebih baik konteks mengajukan ini, PK saja lewat MA? Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh KPK ya. Tapi saran banyak pihak itu sebagai upaya hukum itu hak KPK. Dimungkinkan untuk PK karena sudah pernah ada dilakukan. Dan bisa saja KPK kemudian menetapkan kembali. Karena yang diuji itu kan prosedur, ya kan? Hakim sudah mengatakan tidak sah dan seterusnya. Tapi sekali lagi lah ya, putusan ini menimbulkan sengkarut hukum baru. Nah, sengkarut dan juga implikasi Pak, implikasi yang berkelanjutan. Betul. Bahwa ada yang mengatakan sekarang itu like koruptor fights back seperti itu. Nah, nanti kita akan bahasnya ini di segmen berikutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap di Jurnal Pagi.